Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Daerah menggelar rapat koordinasi teknis pendapatan asli daerah atau Rakornis PAD. Kegiatan yang mengusung tema optimalisasi pendapatan asli daerah dalam upaya peningkatan Kementerian Fiskal Daerah untuk pembangunan Kota Jayapura ini berlangsung di Gedung Siansor, Kamis 27 Oktober 2022. Rakornis tersebut dipimpin langsung penjabat Wali Kota Jayapura, Frans P.K., yang dihadiri penjabat Sekda Kota Jayapura, Robik Kepas Awi, dan PLT Kepala Bapenda, Ali Masudi, serta OPD Kolektor dan instansi lainnya. PLT Kepala Bapenda, Ali Masudi, dalam laporannya mengawali kegiatan tersebut mengatakan, Rakornis PAD bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi instansi OPD pengelola PAD di jajaran pemerintah Kota Jayapura, serta instansi lain yang melakukan pemungutan pajak daerah. Selain itu, Masyudi dalam laporannya menambahkan, tujuan lain dari Rakornis PAD adalah menyatukan persepsi terkait dengan strategi optimalisasi pengelola PAD. Tujuan dan sasaran daripada kegiatan ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi instansi OPD pengelola PAD di jajaran pemerintah Kota Jayapura, serta instansi lain yang melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Nomor 2, menyatukan persepsi terkait dengan strategi optimalisasi pengelolaan daerah sebagai ikhtiar dalam merealisasikan capaian target PAD tahun 2022 dengan sisa waktu efektif 2 bulan. Dikatakan, Rakornis juga bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh setiap OPD kolektor dalam pengelolaan PAD guna dicari solusi dan pemecahannya, selain menyatukan persepsi seluruh instansi dan OPD kolektor dalam menentukan penetapan tambahan target PAD tahun 2023. Masyudi pun merinci rencana target PAD Kota Jayapura tahun 2023 sebesar 256 miliar 534 juta rupiah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN, dan lain-lain PAD yang sah. Dirinya menambahkan, realisasi target PAD Kota Jayapura sampai tanggal 25 Oktober 2022 sudah over target dengan capaian 103,18%. Sementara itu, penjabat Wali Kota Frans P.K. dalam sambutan pembukaan Rakornis tersebut menyebutkan, Rakornis PAD bukan sekedar menjadi rutinitas yang dilakukan tiap tahun, namun lebih dari itu adalah tanggung jawab dalam memperkuat kemampuan keuangan pemerintah Kota Jayapura. Sekali lagi saya ulangi, bukan sekedar setiap tahun sebagai rutinitas dan hanya menentukan angka-angka semata-mata, tetapi mengandung tanggung jawab untuk memperkuat kemampuan APBD untuk meningkatkan pendapatan dalam rangka membangun Kota Jayapura, tanah Pornumba yang kita cintai bersama. Frans P.K. mengatakan, OPD kolektor dan mitra yang hadir tentu memberikan kontribusi dan sumber daya yang dimiliki untuk memperkuat dan meningkatkan PAD Kota Jayapura. Bapak Ibu mitra dan juga OPD yang berkenan hadir pada hari ini tentu memberikan kontribusi kemampuan yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki untuk memperkuat dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pendapatan asli daerah di Kota Jayapura. P.K. menambahkan, dalam 3 tahun terakhir, rata-rata pendapatan PAD Kota Jayapura cukup tinggi, di atas rata-rata nasional, yaitu 40,95%. Ini luar biasa, di atas rata-rata nasional, yaitu 40,95%. Kalau nasional, itu berkisar antara 9 sampai dengan 12%. Berarti meskipun dalam situasi pandemi, situasi goncangan ekonomi
secara global, nasional, tetapi pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura cukup tinggi. Indikatornya adalah bahwa para wajib pajak mampu untuk membayar. Meskipun demikian, kata PK, pertumbuhan yang tinggi tentu tidak terlepas dari beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian. Meskipun demikian, pertumbuhannya tinggi, tetapi tentu tidak terlepas dari beberapa persoalan di Kota Jayapura yang perlu mendapat perhatian ataupun juga catatan-catatan dari kita semua. Yang pertama, hubungannya dengan regulasi, peraturan perundang-undangan. Ada kewenangan, ada batasan-batasan. Dikatakan, hal ini tentu mengganggu capaian target PAD tahun 2022 yang ditetapkan oleh beberapa OPD. Terkait dengan over target, PK meminta agar Pemkot Jayapura tidak senang dulu, karena menurutnya capaian tersebut adalah hutang yang dibayarkan saat PON oleh PT Imari yang menangani konsumsi pada PON Papua 2021. Capaian itu karena ada hutang yang dibayarkan pada saat PON, yaitu konsumsi ya, PT Imari yang tangani konsumsi PON 2021 yang lalu. Dia baru membayar di tahun 2022 sehingga naik. Menyinggung PT Freeport yang tahun depan sudah masuk di wilayah Papua Tengah sehingga tidak ada lagi kontribusi PAD dari Freeport untuk Kota Jayapura. Dengan demikian PK meminta agar Freeport dikeluarkan dulu dari hitung-hitungan PAD. Lalu Freeport juga tahun depan itu sudah pemekaran provinsi DOP. Jadi sudah ada di wilayah Papua Tengah, Provinsi Papua Tengah. Kalau itu dapat pun mungkin tidak sebesar yang sekarang kita dapat. Pasti akan berubah kebijakannya. Mengakhiri sambutannya, PK menegaskan, ke depan harus ada evaluasi terkait langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga meminimalisir kebocoran-kebocoran PAD lewat pungutan liar yang kerap terjadi. Dari Jayapura, Teras Papua, Danielo melaporkan.